Di tengah makan malam keluarga yang hangat, adikku tiba-tiba berucap pelan namun pasti, "Ibu sama bapak udah janji aku boleh tinggal sama kamu." Aku cuma meminum air putihku dengan tenang, lalu menjawab, "Waduh, gak enak nih, aku udah jual rumahnya Jumat kemarin." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan menarik lagi. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras yang seolah tidak ada habisnya. Aroma tanah basah bercampur dengan bau asap knalpot yang terperangkap di bawah jembatan layang. Aku menyetir mobil dengan perlahan, wiper kaca depanku bekerja maksimal menyapu air yang menghalangi pandangan. Hatiku sebenarnya lelah. Pekerjaan di kantor tadi benar-benar menguras energi, tapi ibu sudah menelepon berkali-kali sejak siang. Katanya, ada hal penting yang harus dibicarakan saat makan malam keluarga. Tempat pertemuannya adalah sebuah restoran Padang langganan kami di daerah Tebet. Restoran itu selalu ramai, terutama saat jam makan malam seperti ini. Bau bumbu rendang, gulai ayam, dan sambal hijau langsung menyambut indera penciumanku begitu aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang ber-AC dingin. Di sudut ruangan, aku melihat bapak, ibu, dan Siska sudah duduk menunggu. "Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga," ujar ibu dengan senyum lebar yang entah mengapa membuat perasaanku sedikit tidak enak. Aku mencium tangan bapak dan ibu, lalu duduk di kursi yang tersisa, tepat di depan Siska. Siska, adik satu-satunya, tampak sibuk dengan ponselnya. Penampilannya selalu modis, pakaian bermerek, dan riasan wajah yang sempurna. Padahal, aku tahu persis bulan lalu dia baru saja mengeluh karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi. "Maaf telat, Bu, Pak. Tadi macet banget di daerah Kuningan," kataku sambil mulai mengambil piring. "Gak apa-apa, RAT. Yang penting sekarang kita kumpul. Ayo makan dulu, itu rendang kesukaan kamu sudah ibu pesankan," sahut bapak sambil menyendok nasi. Suasana awalnya terasa sangat normal. Kami berbincang tentang hal-hal ringan, tentang kesehatan bapak, tentang cuaca yang belakangan ini ekstrim, dan sedikit tentang pekerjaanku di daerah SCBD yang mereka anggap sangat mentereng. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Ibu berkali-kali melirik arah Siska, sementara Siska sendiri tampak gelisah, sesekali memainkan sendoknya tanpa benar-benar memakan nasinya. Setelah piring-piring mulai kosong dan hanya tersisa sisa-sisa bumbu, ibu berdeham. Dia meletakkan sendoknya dan menatapku dengan tatapan yang sangat lembut. Tatapan yang biasanya berarti dia menginginkan sesuatu dariku. "Ratna," panggil ibu pelan. "Kamu kan tahu, Siska ini sekarang lagi susah. Teman kosannya yang kemarin itu ternyata bermasalah. Mereka sering berantem soal tagihan listrik dan air. Kasihan Siska kalau harus terus-terusan stres di sana, apalagi dia belum dapat kerjaan baru yang tetap." Aku hanya mengangguk, mencoba tetap tenang sambil menyeruput teh tawar hangatku. Aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Tadi ibu sama bapak sudah diskusi. Dan kami juga sudah janji sama Siska, lanjut ibu. Siska kini mendongak, menatapku dengan binar mata yang seolah-olah sudah memenangkan sebuah lotre. "Mulai minggu depan, Siska tinggal di rumahmu saja ya, RAT? Rumah kamu di Depokan besar, kamarnya ada 3. Sayang kalau kosong cuma kamu tempati sendiri. Di sana dia bisa lebih tenang cari kerja, dan kamu juga ada temannya di rumah." Siska langsung menimpali dengan nada manja yang selalu berhasil meluluhkan hati orang tua kami. "Iya, Mbak. Lagian aku bisa bantu-bantu jaga rumah kalau Mbak lagi lembur. Ibu sama bapak udah kasih izin kok aku pindah ke sana." Aku terdiam sejenak. Aku menatap satu persatu wajah di depanku. Wajah ibu yang penuh harap, wajah bapak yang tampak setuju-setuju saja demi menghindari konflik, dan wajah Siska yang merasa di atas angin. Mereka bicara seolah-olah rumah itu bukan milikku sepenuhnya. Seolah-olah mereka berhak mengatur aset yang kubeli dengan keringat dan air mataku sendiri selama bertahun-tahun. Keadaan menjadi sunyi. Suara denting sendok dari meja sebelah terdengar begitu nyaring di telingaku. Aku meletakkan gelas air putihku dengan perlahan di atas meja, memastikan tidak ada suara benturan yang keras. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku sebelum melepaskan kenyataan pahit yang sudah kupersiapkan. "Wah, gak bisa, Bu," kataku dengan suara yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. Siska mengerutkan kening.
Loh, kenapa gak bisa? Kan Mbak tinggal sendiri di situ? Jangan pelit-pelitlah sama adik sendiri. Bukan masalah pelit atau enggak. SIS, balasku sambil menatap matanya dalam-dalam. Tapi rumah di Depok itu sudah aku jual Jumat kemarin. Kuncinya sudah mau serah terima ke pemilik baru minggu depan. Pasangan suami istri yang beli sudah bayar lunas. Duar. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah meja makan. Ibu ternganga, tangannya yang tadi hendak mengambil tisu terpaku di udara. Bapak yang biasanya tenang sampai tersedak air minumnya sendiri. Siska? Wajahnya berubah pucat pasi, lalu dalam sekejap berubah menjadi merah padam karena marah. Kamu jual? Kamu gila, Ratna? Suara ibu naik 1 oktav, membuat beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh. Itu kan rumah masa depan kamu. Kenapa dijual gak bilang-bilang sama ibu dan bapak? Kamu ini keterlaluan ya? Punya keputusan besar begitu kok orang tua gak dianggap. Ibu, itu rumah atas namaku. Aku yang bayar cicilannya tiap bulan, aku yang bayar pajaknya, kataku tetap dengan nada rendah. Aku gak merasa perlu minta izin untuk mengelola asetku sendiri. Lagi pula, aku butuh uangnya sekarang. Mbak sengaja ya? Mbak pasti sengaja jual rumah itu karena tahu aku mau pindah ke sana, tuduh Siska dengan suara bergetar. Mbak jahat banget. Mbak mau lihat aku luntang-lantung di jalanan? Aku hanya menatap Siska dengan rasa lelah yang luar biasa. SIS, dunia gak berputar di sekeliling kamu. Aku jual rumah itu karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Selama ini kalian gak pernah tahu apa yang aku hadapi, kan? Suasana di restoran Padang yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi medan perang dingin. Rendang yang tadi terasa nikmat kini terasa seperti batu di dalam perutku. Aku melihat ibu mulai mengeluarkan air mata dramatisnya, sementara bapak hanya bisa memijat keningnya. Mereka tidak bertanya kenapa aku menjualnya. Mereka tidak bertanya apakah aku sedang kesulitan. Yang mereka pedulikan hanyalah hilangnya fasilitas gratis untuk Siska. Aku berdiri, meletakkan beberapa lembar uang 100 ribuan di atas meja untuk membayar bagianku dan makanan mereka. Aku harus balik duluan. Masih banyak barang yang harus dipak ke kardus. Serah terima kunci hari Senin pagi. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku melangkah keluar menuju hujan yang masih mengguyur Jakarta. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Siska yang mulai memaki dan suara ibu yang meratap. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pundakku terasa sedikit lebih ringan. Malam itu, setelah pulang dari restoran Padang, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di lantai ruang tamu rumahku di Depok yang kini mulai terasa asing. Di sekelilingku, beberapa kardus besar sudah mulai terisi. Lampu ruang tamu yang agak redup membuat suasana semakin terasa melankolis. Suara rintik hujan yang menghantam atap rumah terdengar begitu keras, mengingatkanku pada kejadian bulan lalu yang menjadi titik balik keputusanku. Orang-orang melihatku sebagai sosok yang sukses. Ratna yang hebat, kata mereka. Kerja di perusahaan besar di area SCBD, punya mobil sendiri, dan sudah punya rumah di usia yang terbilang muda. Tapi mereka tidak pernah melihat apa yang ada di balik layar ponselku setiap tanggal 25. Mereka tidak tahu betapa gemetarnya tanganku saat membuka aplikasi mobile banking. Kejadian itu dimulai tepat 1 bulan yang lalu. Saat itu musim hujan sedang berada di puncaknya. Aku baru saja pulang kantor jam 10 malam, kelelahan setelah lembur berhari-hari. Begitu aku membuka pintu depan, aku disambut oleh pemandangan yang menghancurkan hati. Air mengalir deras dari plafon ruang tamu, menjatuhi sofa yang baru saja lunas cicilannya. Tidak hanya di 1 titik, tapi di 5 titik berbeda. Aku panik. Aku berlari mengambil ember, panci, bahkan baskom cucian untuk menampung air. Tengah malam itu, aku sendirian naik ke atas kursi, mencoba mengelap lantai agar tidak merembes ke bawah lantai kayu. Besoknya, tukang bangunan datang dan memberi vonis pahit. Konstruksi atapku bermasalah karena kualitas bangunan dari pengembang yang buruk, dan aku harus mengganti hampir seluruh bagian atap belakang. Biayanya? 25 juta rupiah. Angka itu seperti hantaman godam di dadaku. Tabunganku tidak sebanyak itu. Dan masalah tidak berhenti di situ. Seminggu kemudian, pompa airku meledak. Aku harus memanggil tukang lagi. Lalu, saat aku sedang membersihkan gudang,
aku menemukan bahwa kusen pintu belakang sudah keropos dimakan rayap. Semuanya datang bersamaan, seolah-olah rumah ini sedang mencoba memeras habis sisa-sisa uang di rekeningku. Di tengah semua kekacauan fisik rumah itu, ponselku terus bergetar. Bukan dari tukang, tapi dari Siska. "Mbak, pinjam 1 juta dong. Urgent banget. Debt collector pay later udah neror aku terus. Janji deh nanti kalau aku sudah kerja aku ganti." Pesan itu adalah pesan kesekian belas yang dia kirimkan dalam setahun terakhir. Aku sempat mengecek catatan kecil di ponselku. Selama 5 tahun ini, total uang yang aku berikan ke Siska, dengan embel-embel pinjam namun tidak pernah kembali, sudah menembus angka 150 juta rupiah. Itu uang yang seharusnya bisa aku gunakan untuk melunasi rumah ini lebih cepat atau untuk dana darurat. Aku teringat malam-malam di mana aku hanya makan mie instan di kantor, agar bisa menghemat uang makan siang demi mengirimkan uang bulanan tambahan untuk ibu dan bapak, yang ujung-ujungnya ternyata uang itu juga mengalir ke kantong Siska untuk membeli tas baru atau nongkrong di kafe-kafe mahal bersama teman-temannya. Aku tampak kaya di luar dengan setelan kerja yang rapi, tapi di dalam, aku sedang sekarat secara finansial. Malam itu, di bawah atap yang masih bocor dan suara pompa air yang baru namun berbunyi aneh, aku duduk di meja makan sendirian. Aku membuka laptop dan menghitung semua pengeluaranku. Cicilan rumah, asuransi, pajak, biaya perawatan yang membengkak, dan subsidi tanpa henti untuk keluargaku. Hasilnya mengejutkan. Aku minus. Aku hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya tanpa ada jaring pengaman. Aku gak bisa terus-terusan begini, bisikku pada diriku sendiri. Keputusan itu datang begitu saja, namun terasa sangat benar. Aku harus menjual rumah ini. Rumah ini, yang dulunya adalah simbol keberhasilanku, kini telah berubah menjadi beban yang menarikku ke dasar jurang kemiskinan. Aku tidak ingin menunggu sampai rumah ini disita bank, atau sampai aku harus berhutang pada pinjaman online, hanya untuk memperbaiki atap. Aku menghubungi agen properti secara diam-diam. Aku bilang aku butuh uang cepat, jadi harganya boleh sedikit di bawah pasar asal pembelinya bisa membayar tunai atau prosesnya tidak bertele-tele. Beruntung, ada sepasang suami istri muda yang sedang mencari rumah di daerah Depok, dan mereka langsung jatuh cinta pada rumah ini, meski mereka tahu ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Prosesnya berjalan sangat cepat. Hari Jumat kemarin, semua dokumen ditandatangani di hadapan notaris. Begitu uang masuk rekeningku, hal pertama yang aku lakukan adalah melunasi sisa hutang bank, membayar tukang yang masih tertunda, dan menyisihkan sisanya untuk menyewa apartemen studio kecil di pusat kota. Aku merasa sedih? Tentu saja. Aku mencintai taman kecil di depan rumah ini. Aku mencintai warna cat dinding kamar utamaku yang kupilih sendiri dengan penuh pertimbangan. Tapi rasa sedih itu kalah jauh oleh rasa lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku bisa bernapas tanpa merasa ada beban seberat 1 ton di dadaku. Kembali ke masa kini, di ruang tamu yang setengah kosong, aku melihat ke arah ponselku yang diletakkan di atas kardus. Layarnya terus menyala. Ratusan notifikasi masuk dari grup WhatsApp keluarga. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu apa isinya. Makian Siska, kekecewaan ibu, dan mungkin beberapa komentar pedas dari saudara-saudara lain yang sudah dikompori oleh mereka. Aku meraih ponsel itu, lalu dengan satu gerakan pasti, aku menekan pilihan, keluar grup. Aku tidak butuh drama itu sekarang. Aku butuh ketenangan untuk menyelesaikan packingku. Hujan di luar mulai reda, menyisakan suara tetesan air dari talang yang rusak. Talang yang sebentar lagi bukan lagi menjadi tanggung jawabku. Aku berdiri, mengusap debu di tanganku, dan kembali memasukkan sisa-sisa kenangan ke dalam kardus. Aku mungkin kehilangan sebuah rumah, tapi aku merasa seperti sedang memenangkan kembali hidupku. Besok, aku akan mulai memindahkan barang-barang ini ke apartemen baruku. Kecil, hanya 1 ruangan, tapi di sana tidak akan ada yang bisa menuntutku untuk memberikan apa yang tidak kumiliki. Di sana, aku akan belajar untuk menjadi egois demi kesehatanku sendiri. Suamiku, andai saja aku punya seseorang di sampingku untuk berbagi beban ini. Tapi kenyataannya, aku berjuang sendirian. Mertuaku pun tidak ada untuk memberi saran. Hanya ada aku, keputusan-keputusanku, dan masa depanku yang harus kuselamatkan dari cengkeraman keluarga yang terlalu terbiasa disuapi.
Aku melihat foto kecil ibu dan bapak di atas meja yang belum sempat masuk kardus. Aku menyayanginya, sangat. Tapi aku sadar, menyayangi mereka tidak berarti aku harus membiarkan diriku hancur berkeping-keping. Satu kardus lagi tertutup. Aku melakbannya dengan suara, sret, yang nyaring, memutus keheningan malam Depok yang dingin. Ini adalah akhir dari sebuah babak, dan awal dari sesuatu yang belum ku tahu bentuknya. Namun aku yakin, ini lebih baik daripada bertahan dalam kebohongan kemewahan yang mencekik leher. Pagi itu, Depok diselimuti kabut tipis dan sisa-sisa air hujan semalam yang masih menggenang di lubang-lubang jalan depan rumah. Aku terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat, seolah-olah ada sebongkah batu besar yang menekan pelipisku. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden tidak membuatku merasa lebih baik. Hal pertama yang kusentuh adalah ponsel yang tergeletak di samping bantal. Layarnya menyala, menunjukkan angka yang mengerikan, 457 pesan baru di WhatsApp. Hampir semuanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu grup WhatsApp keluarga besar yang diberi nama Keluarga Cemara Barokah. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian hanya untuk membuka aplikasi hijau itu. Begitu layar terbuka, rentetan pesan masuk seperti serangan peluru yang tak henti-henti. Ternyata, setelah aku meninggalkan grup semalam, ibu memasukkanku kembali dengan paksa. Dan di sanalah penghakiman masa dimulai. Tokoh utamanya tentu saja bukan hanya ibu, bapak, atau Siska, melainkan seluruh jajaran keluarga besar yang bahkan jarang kutemui kecuali saat lebaran. Pesan pertama yang kubaca adalah dari Bude Sari, kakak tertua ibu yang dikenal paling vokal dalam urusan moralitas keluarga. Beliau menulis sebuah paragraf panjang yang intinya adalah ceramah tentang bakti seorang anak. Bude menulis bahwa harta itu hanya titipan, dan tidak ada gunanya punya rumah mewah kalau hati sekeras batu terhadap saudara sendiri. Dia bahkan membawa-bawa kutipan agama, mengingatkanku tentang azab anak yang durhaka kepada orang tua. Membaca itu, dadaku terasa sesak. Mereka tidak tahu betapa seringnya aku menangis sendirian di pojok kamar saat atap rumah ini bocor, dan aku tidak punya uang sepeser pun untuk memperbaikinya karena baru saja mengirimkan uang untuk biaya gaya hidup Siska. Tak lama kemudian, Om Heru menimpali. Dia adalah tipe paman yang selalu merasa paling bijak namun sebenarnya pasif-agresif. Pesannya singkat tapi tajam. Dia menulis bahwa dulu kakek dan nenek mendidik kami untuk selalu berbagi, dan tindakan menjual rumah tanpa berdiskusi dengan keluarga adalah bentuk penghinaan terhadap silsilah keluarga. Aku hanya bisa tersenyum getir. Menghina silsilah keluarga? Di mana Om Heru saat aku harus lembur sampai tipes hanya untuk mempertahankan rumah ini dari sitaan bank 2 tahun lalu? Di mana mereka semua saat aku butuh pinjaman 10 juta saja untuk operasi usus buntu, dan semua orang mendadak mengaku tidak punya uang? Siska juga tidak mau kalah. Di dalam grup itu, dia bertingkah seperti korban yang sangat terzalimi. Dia mengirimkan foto-foto matanya yang sembab karena menangis semalaman. Dia menulis pesan panjang tentang betapa dia sangat mengagumiku selama ini. Namun sekarang dia merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri. Dia bilang bahwa dia sudah menolak tawaran kosan lain, karena sudah terlanjur percaya padaku dan ibu. Ibu kemudian menambahi dengan pesan yang paling menyakitkan dari semuanya. Ibu menulis, "Ratna, ibu gak sangka kamu jadi orang yang penuh perhitungan begini. Ibu tidak minta uangmu, ibu cuma minta kamu peduli sama adikmu. Apa gunanya sukses di Jakarta kalau keluargamu sendiri kamu buang?" Kalimat, "Ibu tidak minta uangmu," adalah kebohongan paling besar yang pernah kudengar. Selama 5 tahun terakhir, hampir 40% gajiku mengalir ke rekening ibu, yang aku tahu pasti ujung-ujungnya diberikan ke Siska karena Siska selalu punya alasan untuk tidak bekerja. Entah itu karena bosnya yang galak, kantornya yang jauh, atau pekerjaannya yang menurutnya tidak sesuai dengan passionnya. Aku menatap layar ponselku dengan mata yang mulai panas. Air mata jatuh satu persatu, membasahi layar yang menunjukkan rentetan caci maki terselubung itu. Rasanya seperti dikeroyok di tengah lapangan luas, tanpa ada satu orang pun yang berdiri di pihakku. Mereka menggunakan kata, keluarga, sebagai senjata untuk melucuti hak-hakku sebagai individu. Di mata mereka, aku bukan manusia yang punya batas lelah, tapi sebuah mesin ATM yang harus selalu siap mengeluarkan uang dan fasilitas. Jika mesin itu rusak atau berhenti memberi, maka mesin itu dianggap durhaka. Tekanan sosial ini begitu nyata. Aku tahu,
Setelah ini pasti ada telepon dari tante atau saudara sepupu yang pura-pura bertanya kabar, padahal hanya ingin mengorek informasi atau memberikan nasihat yang tidak diminta. Aku mencoba untuk tidak membalas satupun pesan itu. Namun, jempolku terasa gatal. Ada keinginan kuat untuk mengetik semua rincian hutang Siska, semua tagihan renovasi rumah yang membengkak, dan semua malam di mana aku hanya makan biskuit karena uangku habis dipakai untuk membayar cicilan motor Siska yang ditarik Leasing. Aku ingin berteriak bahwa rumah ini adalah milikku, hasil dari setiap tetes keringat dan waktu tidur yang terbuang. Tapi aku tahu, logikaku tidak akan pernah menang melawan emosi mereka. Bagi mereka, aku adalah pihak yang salah karena aku yang memiliki lebih banyak. Akhirnya, dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan membalas. Aku tidak akan membela diri. Aku mengklik profil grup itu, menggulir layar ke bawah, dan menekan tombol merah bertuliskan, keluar dari grup. Kali ini, aku tidak hanya keluar, tapi aku juga menghapus seluruh percakapan itu agar tidak perlu membacanya lagi. Setelah itu, aku memblokir nomor Bude Sari dan Om Heru untuk sementara waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh udara untuk bernapas tanpa merasa berdosa, karena telah menyelamatkan diriku sendiri. Keheningan yang mengikuti setelah aku mematikan notifikasi ponsel terasa sangat asing namun menenangkan. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Tidak ada lagi bunyi, ping, yang memicu jantungku berdetak lebih kencang. Aku meletakkan ponsel itu telungkup di atas meja nakas. Di luar, hujan mulai turun lagi, membasahi kaca jendela kamarku. Aku melihat ke sekeliling kamar yang sudah setengah kosong. Lemari pakaian sudah terbuka, hanya menyisakan beberapa potong baju yang belum kumasukkan ke koper. Aku menyadari bahwa selama ini aku hidup dalam penjara ekspektasi keluarga. Aku berusaha menjadi anak yang sempurna, kakak yang bisa diandalkan, dan sosok yang membanggakan di mata orang lain. Tapi harganya terlalu mahal. Harganya adalah kesehatan mentalku dan stabilitas finansialku. Menjual rumah ini bukan hanya soal uang, tapi soal memutuskan rantai ketergantungan yang tidak sehat ini. Jika aku membiarkan Siska tinggal di sini, aku tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak akan pernah mencari kerja. Dia akan membawa teman-temannya menginap, dan aku yang akan menanggung semua biaya makan dan listriknya. Dan saat aku protes, ibu akan kembali menggunakan kartu, kasihan adikmu. Aku berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang lelah, lingkaran hitam di bawah mata yang semakin jelas, dan garis wajah yang menunjukkan tekanan bertahun-tahun. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Ratna, bisikku pada diriku sendiri. Suaraku terdengar serak. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Aku harus menyelesaikan packing. Aku harus memastikan semua barang sudah masuk ke dalam kardus sebelum truk pindahan datang lusa pagi. Aku tahu teror ini belum berakhir. Ibu pasti akan datang ke sini, atau menelepon lewat nomor lain. Tapi setidaknya untuk saat ini, aku punya kendali atas apa yang masuk ke dalam pikiranku. Aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk pergi. Karena terkadang, cara terbaik untuk mencintai keluarga yang beracun adalah dengan memberi jarak yang cukup jauh agar mereka tidak bisa lagi menyakitimu. Aku kembali ke ruang tengah, mengambil gulungan lakban dan mulai menutup kardus-kardus yang sudah penuh. Suara lakban yang ditarik dengan kasar seolah-olah menjadi musik pengiring untuk pembebasanku. Setiap kardus yang kututup adalah satu bagian dari masa laluku yang kuselesaikan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyeretku kembali ke dalam lubang rasa bersalah itu. Aku adalah pemilik hidupku sendiri, dan mulai hari ini, aku akan memperlakukannya dengan rasa hormat yang layak ia dapatkan. Rumah ini mulai terasa seperti cangkang yang mati. Suara langkah kakiku bergema di ruangan yang kini tak lagi beralaskan karpet. Dinding-dinding yang dulu penuh dengan bingkai foto kini, hanya menyisakan noda-noda bekas paku yang tampak seperti luka kecil. Aku sedang berjongkok di depan sebuah kardus besar, mencoba menyusun buku-bukuku dengan rapi, ketika bel rumah berbunyi. Jantungku sempat mencelos. Takut kalau itu adalah ibu atau bapak yang datang untuk melabrakku secara langsung. Aku mengintip lewat jendela. Bukan mereka. Itu adalah mobil Honda Jazz perak milik Dinda, sahabatku sejak zaman kuliah. Aku menghembuskan napas lega yang luar biasa. Begitu pintu kubuka, Dinda berdiri di sana dengan dua kantong besar martabak manis dan gurih,
serta senyum yang langsung membuat bebanku sedikit terangkat. Aku tahu kamu lagi butuh asupan kalori dan teman buat marah-marah, kata Dinda sambil langsung masuk tanpa perlu dipersilakan. Dia melihat sekeliling ruang tamu yang penuh dengan kardus dan kekacauan. Gila, RAT. Kamu beneran ngelakuin ini? Aku bangga banget sama kamu. Kami duduk di lantai beralaskan koran bekas, di antara tumpukan kardus yang berdebu. Aroma martabak telur yang gurih memenuhi ruangan, mengalahkan bau debu dan kertas lama. Aku baru sadar kalau aku belum makan apapun sejak kejadian di restoran Padang semalam. Aku menyambar sepotong martabak dan mengunyahnya dengan lahap, sementara Dinda mulai membantuku memasukkan barang-barang pecah belah ke dalam bubble wrap. Grup keluarga makin parah, tanya Dinda sambil tangannya lincah membungkus gelas. Aku sudah keluar. Dan memblokir beberapa orang, jawabku pendek. Ibu bilang aku anak durhaka karena jual rumah ini tanpa bilang-bilang. Siska akting jadi korban di depan semua orang. Dinda mendengus keras. Durhaka dari mana? Kamu sudah membiayai hidup mereka bertahun-tahun. Kalau ada yang durhaka di sini, itu adalah mereka yang membiarkan satu orang memikul beban seluruh keluarga sampai mau bangkrut. Itu namanya eksploitasi, RAT, bukan kekeluargaan. Dinda adalah satu-satunya orang yang tahu detail keuanganku. Dia yang menemaniku saat aku menangis karena pompa air meledak, dan aku tidak punya uang untuk memperbaikinya. Dia juga yang melihatku hanya makan roti tawar selama seminggu, karena gajiku habis kupakai untuk membayar hutang paylater Siska yang sudah jatuh tempo, dan diancam akan didatangi debt collector ke rumah ibu. Perbedaan sikap Dinda dengan keluargaku sangat mencolok. Dinda, yang tidak punya ikatan darah denganku, justru lebih memahami rasa sakitku daripada orang-orang yang katanya mencintaiku karena pertalian darah. Sambil bekerja, kami mengobrol banyak hal. Dinda tidak menghakimiku. Dia justru membantuku melihat bahwa apa yang kulakukan adalah sebuah bentuk pertahanan diri yang sah. Rumah itu cuma benda, RAT. Kalau dia malah bikin kamu stres dan miskin, dia bukan lagi tempat berlindung, tapi penjara. Apartemen yang kamu sewa itu mungkin kecil, tapi setidaknya di sana kamu bisa tidur nyenyak. Saat aku sedang membereskan laci meja kerja, tanganku menyentuh sebuah amplop coklat besar yang terselip di bagian paling belakang. Di dalamnya terdapat sebuah foto yang sudah agak melengkung di bagian sudutnya. Itu adalah foto hari pertama aku menerima kunci rumah ini, 5 tahun yang lalu. Di foto itu, aku berdiri di depan pintu depan dengan kunci di tangan kanan, dan senyum paling lebar yang pernah aku miliki. Aku tampak begitu muda, begitu penuh harapan, dan begitu bangga karena bisa membeli rumah sendiri di usia 25 tahun. Melihat foto itu, pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi pagi kutahan akhirnya tumpah juga. Aku terisak, memeluk foto itu erat alih. Aku merasa seperti gagal. Aku merasa seperti telah mengkhianati diriku yang ada di foto itu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjaga rumah ini, menjadikannya tempat berlindung selamanya, tapi sekarang aku malah menjualnya kepada orang asing. Dinda langsung bergeser mendekat dan merangkul bahuku. Dia tidak menyuruhku berhenti menangis. Dia hanya diam, membiarkan aku mengeluarkan semua rasa sesak itu. Aku merasa gagal, Din, bisikku di sela tangis. Rumah ini impianku. Aku berjuang setengah mati buat dapat ini. Sekarang semuanya hilang gara-gara aku harus nutupin lubang yang dibikin orang lain. Kamu gak gagal, Ratna, kata Dinda dengan suara tegas namun lembut. Menjual rumah ini adalah keberhasilanmu untuk lepas dari rantai yang selama ini mengikatmu. Kamu bukan kehilangan rumah, kamu sedang menukar gedung ini dengan kebebasanmu. Ingat gak betapa seringnya kamu sakit-sakitan setahun terakhir? Lambung kamu kena, migrain tiap malam. Itu karena rumah ini sudah jadi beban mental. Kamu lagi menyelamatkan nyawamu sendiri. Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan. Dinda benar. Foto di tanganku itu menunjukkan aku yang bangga, tapi dia tidak menunjukkan aku yang setelah itu harus bekerja 12 jam sehari, aku yang harus menahan lapar, dan aku yang harus menghadapi tuntutan tak henti dari keluarga. Kebanggaan itu sudah lama berubah menjadi penderitaan. Kami melanjutkan proses packing hingga larut malam. Dinda membantuku memilah mana barang yang harus dibawa ke apartemen studio, yang ukurannya hanya seperempat dari rumah ini, dan mana yang harus dijual atau disumbangkan. Proses ini terasa sangat katarsis.
Membuang barang-barang lama rasanya seperti membuang lapisan-lapisan beban yang selama ini menempel di jiwaku. Aku menemukan banyak hal yang selama ini terlupakan. Sebuah syal yang dibelikan Siska dengan uangku sendiri, yang katanya adalah hadiah ulang tahun. Buku-buku catatan kerja yang penuh dengan coretan perhitungan hutang. Dan sebuah vas bunga yang pecah di bagian bawahnya, yang selama ini tetap kusimpan karena tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal kecil. Semuanya kumasukkan ke dalam plastik sampah besar. Malam semakin larut, suara jangkrik mulai terdengar dari halaman belakang yang rumputnya sudah mulai tinggi. Aku melihat ke arah halaman itu melalui pintu kaca yang kusennya sudah keropos. Aku teringat bagaimana ibu dulu sering bilang bahwa Siska akan sangat senang kalau bisa menanam bunga di sana. Ibu selalu merencanakan masa depan Siska di dalam rumahku, tanpa pernah bertanya apa rencanaku untuk hidupku sendiri. Seolah-olah hidupku hanyalah sebuah panggung untuk kenyamanan Siska. Din, panggilku saat kami sedang beristirahat sejenak sambil minum teh hangat. Menurutmu, aku beneran jahat gak sih? Dinda menatapku lurus ke mata. RAT, kalau menjadi baik, artinya kamu harus menghancurkan dirimu sendiri, maka jadilah jahat menurut versi mereka. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak punya uang di tabungan buat masa tuamu. Kamu bukan panti asuhan, dan kamu bukan dewa penyelamat. Biarkan Siska belajar dewasa. Selama kamu masih ada untuk membackup dia gak akan pernah jadi manusia. Kata-kata Dinda seperti obat penenang bagiku. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan memasukkan sisa barang ke kardus-kardus terakhir. Tubuhku terasa sangat lelah, punggungku pegal, dan tanganku kotor karena debu. Tapi anehnya, aku merasa jauh lebih baik daripada tadi pagi. Saat Dinda pamit pulang sekitar jam 1 dini hari, rumah ini sudah benar-benar siap untuk ditinggalkan. Kardus-kardus bertumpuk rapi di dekat pintu depan, siap diangkut. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong dan gelap. Aku menutup mata, merasakan keheningan rumah ini untuk terakhir kalinya. Besok lusa, rumah ini akan memiliki penghuni baru. Pasangan suami istri muda yang penuh semangat, sama seperti aku 5 tahun lalu. Aku berharap mereka bisa menjaga rumah ini lebih baik daripada aku, dan semoga atapnya tidak bocor lagi saat hujan datang. Aku berjalan menuju kamar tidurku, satu-satunya ruangan yang masih menyisakan kasur tanpa sprei. Aku berbaring di sana, menatap langit-langit kamar. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Besok adalah hari terakhirku di sini. Dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di apartemen baruku nanti, setidaknya aku tahu satu hal. Tidak akan ada lagi Siska yang tiba-tiba datang menuntut kamar, tidak akan ada lagi tuntutan yang membuatku bangkrut. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tertidur tanpa perlu mematikan ponsel karena takut akan pesan dari keluarga. Aku tertidur karena aku benar-benar lelah bekerja untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Dan dalam tidurku, aku tidak lagi bermimpi tentang atap yang bocor atau tagihan yang menumpuk. Aku bermimpi tentang sebuah ruang kecil yang terang, di mana hanya ada aku, ketenangan, dan sebuah awal yang baru. Pagi itu, suasana di dalam rumah terasa sangat hampa. Cahaya matahari masuk menembus jendela yang tak lagi berhorden, menciptakan garis-garis terang di atas lantai yang berdebu. Hanya ada beberapa kardus besar yang tersisa, menumpuk di pojok ruang tamu seperti monumen dari kehidupan yang akan segera kutinggalkan. Aku sedang duduk di salah satu kardus itu, memegang botol air mineral yang sudah setengah kosong, ketika suara deru mobil terdengar berhenti tepat di depan pagar. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu siapa yang datang. Aku tidak perlu mengintip keluar untuk memastikan bahwa itu adalah mobil Bapak, membawa kemarahan dan kekecewaan yang sudah membara selama beberapa hari terakhir di grup WhatsApp. Pintu depanku kunci, tapi mereka tidak berhenti mengetuk dengan keras. Suara ibu terdengar memanggil namaku dengan nada yang bergetar, antara sedih dan marah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku, lalu berjalan perlahan untuk membukakan pintu. Begitu daun pintu terbuka, pemandangan di hadapanku sungguh menyesakan. Ibu berdiri di depan dengan mata sembab, bapak berdiri di belakangnya dengan wajah kaku dan tangan bersedekap, sementara Siska berdiri di samping mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan, tampak seperti seorang anak yang sedang menuntut haknya yang dirampas. Tanpa menunggu sapaanku, mereka melangkah masuk. Mereka tertegun sejenak melihat ruang tamu yang kini benar-benar kosong.
Tidak ada lagi sofa empuk tempat kami biasa duduk saat mereka berkunjung. Tidak ada lagi televisi besar yang dulu sering Siska gunakan untuk menonton film favoritnya sambil ngemil tanpa henti. Hanya ada gema suara langkah kaki mereka di ruangan yang hampa. Kamu beneran sudah jual rumah ini, Ratna? Suara bapak terdengar berat dan penuh penekanan. Beliau menatapku dengan tatapan yang biasanya membuatku langsung menciut. Tapi hari ini, aku membalas tatapannya. Aku tidak boleh menyerah. Sudah, Pak. Surat-suratnya sudah selesai dinotaris. Besok aku sudah harus keluar dari sini. Jawabku sesederhana mungkin. Kamu ini pikirannya di mana? Ibu tiba-tiba meledak. Dia mendekatiku, tangannya gemetar menunjuk ke arah kardus-kardus di pojok ruangan. Ini rumah kebanggaan keluarga kita. Kamu tahu betapa bangganya ibu cerita ke tetangga dan saudara, kalau anak ibu sukses punya rumah sendiri di Depok? Sekarang kamu jual cuma gara-gara kamu gak mau adikmu tinggal di sini? Kamu setega itu sama Siska? Siska mulai terisak pelan di belakang ibu. Mbak, kalau mbak emang gak mau aku di sini, bilang aja. Gak usah sampai jual rumah. Aku kan bisa tidur di gudang atau di mana aja asal gak nambah beban mbak. Tapi kalau begini, mbak bikin aku ngerasa jadi penyebab mbak kehilangan semuanya. Aku hanya bisa tersenyum getir mendengar kata-kata Siska. Aktingnya sungguh luar biasa. Dia membuat dirinya tampak seperti martir, padahal dialah yang selama ini menjadi parasit dalam hidupku. Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan menuju pojok ruangan, mengambil laptopku yang masih menyala di atas salah satu kardus, lalu kembali ke tengah ruangan. Duduk dulu, Bu, Pak, SIS. Maaf kalau cuma di lantai atau di atas kardus. Kataku tenang. Bapak dan ibu duduk di atas kardus dengan enggan, sementara Siska tetap berdiri. Aku membuka laptopku, mencari sebuah file Excel yang sudah kupersiapkan selama berbulan-bulan. File itu berjudul arus kas pribadi. Selama ini, aku mencatat setiap rupiah yang keluar dari rekeningku, terutama yang berhubungan dengan mereka. Aku jual rumah ini bukan karena benci sama Siska. Aku jual rumah ini karena aku sudah bangkrut secara mental dan finansial. Aku memulai penjelasanku. Aku memutar layar laptop ke arah mereka. Ibu sama bapak lihat ini baik-baik. Ini bukan cuma soal rumah. Ini soal bagaimana aku bertahan hidup selama 5 tahun terakhir. Aku menunjukkan kolom pertama, bantuan keluarga. Di sana tertera angka yang sangat mencolok. Selama 5 tahun, total uang yang kukirimkan untuk ibu dan bapak, yang kemudian sebagian besar dipakai untuk menutupi hutang Siska, cicilan motor Siska yang sempat menunggak, hingga biaya gaya hidup Siska yang sering gonta-ganti ponsel, sudah mencapai angka lebih dari 150 juta rupiah. 150 juta, Bu, Pak. Itu bukan uang kecil. Itu uang yang seharusnya bisa aku pakai untuk melunasi rumah ini lebih cepat. Kataku, suaraku mulai sedikit bergetar namun tetap terkendali. Tiap kali Siska bilang, pinjam uang buat modal kerja. Tapi kenyataannya dia pakai buat beli baju bermerek atau jalan-jalan, aku yang harus menanggung akibatnya. Aku makan mie instan di kantor, aku gak pernah liburan, aku gak pernah beli baju baru buat diriku sendiri. Ibu tampak terdiam, matanya menatap deretan angka di layar laptop. Bapak mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi yang selama ini mereka anggap sebagai kewajiban seorang kakak. Lalu lihat kolom ini. Aku melanjutkan sambil menggeser layar ke bagian biaya renovasi rumah. Bulan lalu, saat Jakarta hujan besar terus, atap rumah ini bocor parah. Aku harus keluar 25 juta buat perbaikan darurat, karena kayunya sudah keropos. Pompa air meledak, rayap makan kusen. Total biaya perawatan rumah ini dalam setahun terakhir hampir menyentuh 40 juta rupiah. Dari mana aku dapat uangnya kalau tabunganku habis buat Siska? Suasana di ruangan itu mendadak hening. Hanya suara detak jam dinding tua yang belum kumasukkan ke kardus yang terdengar. Siska yang tadi menangis kini menunduk dalam-dalam. Dia tidak berani menatap layar laptopku. Ibu bilang aku durhaka? Aku sudah berusaha jadi anak yang paling berbakti. Aku kasih semua yang aku punya sampai aku sendiri gak punya apa-apa lagi. Rumah ini, yang kalian anggap sebagai simbol kesuksesanku, sebenarnya adalah beban yang mencekik leherku tiap malam. Aku gak bisa tidur karena mikirin besok makan apa setelah cicilan rumah dan uang jajan Siska ku bayar. Lanjutku lagi. Menjual rumah ini adalah satu-satunya cara supaya aku gak gila.
Supaya aku bisa punya tabungan lagi. Supaya aku bisa hidup normal, tanpa dikejar-kejar ketakutan finansial. Bapak menghela napas panjang. Dia menatap ibu, lalu menatapku dengan tatapan yang jauh lebih lunak. Ada rasa malu yang terpancar dari wajahnya. Ratna, kenapa kamu gak pernah bilang sama bapak kalau keadaannya seberat ini? Karena tiap kali aku mau mengeluh, ibu selalu bilang, kasihan adikmu. Tiap kali aku bilang aku lagi gak punya uang, ibu bilang, kamu kan kerjanya di SCBD, masa uang segitu aja gak ada. Kalian membuat aku merasa bersalah, kalau aku punya uang buat diriku sendiri. Jadi aku diam. Aku telan semuanya sendiri sampai akhirnya aku sampai di titik ini. Jawabku. Ibu mulai menangis lagi, tapi kali ini bukan tangisan kemarahan. Itu adalah tangisan penyesalan. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menyadari betapa berat beban yang selama ini dia tumpangkan di bahuku. Siska masih terdiam. Dia mencoba bicara tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia mungkin baru sadar bahwa selama ini dia telah menghisap hidup kakaknya sendiri sampai kering. Aku tetap akan pindah besok, kataku tegas namun tanpa nada benci. Rumah ini sudah sah milik orang lain. Uang hasil penjualannya sudah aku pakai untuk melunasi hutang bank, dan sisa biaya renovasi yang belum lunas. Sisanya aku simpan untuk masa depanku. Aku gak akan kasih uang lagi ke Siska untuk hal-hal yang gak penting. Siska harus belajar mandiri. Bapak berdiri, lalu berjalan mendekatiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia meletakkan tangannya di pundakku. Maafin Bapak, Nak. Bapak gagal jadi orang tua yang adil buat kalian. Bapak terlalu membiarkan ibu dan Siska bergantung sama kamu. Ibu juga ikut berdiri, dia memelukku dengan erat sambil terisak. Maafin ibu, Ratna. Ibu benar-benar gak tahu kalau kamu sampai sesusah itu. Ibu cuma pengen kalian akur, tapi ibu malah bikin kamu menderita. Siska masih berdiri di sana, tampak sangat canggung dan merasa bersalah. Dia mendekat perlahan, Mbak maafin aku ya. Aku beneran gak tahu kalau semua uang yang Mbak kasih itu hasil Mbak hemat makan. Aku janji aku gak akan minta-minta lagi. Melihat mereka seperti itu, rasa marah yang selama ini menggumpal di dadaku perlahan-lahan mulai mencair. Aku tidak butuh permintaan maaf yang berlebihan, aku hanya butuh pengakuan bahwa aku juga manusia yang punya batas. Sidang keluarga yang awalnya kukira akan berakhir dengan pertengkaran hebat, ternyata berakhir dengan kejujuran yang pahit namun melegakan. Setelah mereka pulang, aku kembali duduk di tengah ruang tamu yang kosong. Kali ini, tidak ada lagi rasa sesak di dada. Beban seberat 1 ton itu seolah menguap begitu saja. Aku melihat ke arah kardus-kardusku. Besok, aku akan memulai hidup yang baru. Hidup yang mungkin lebih sederhana, tapi jauh lebih sehat. Aku menyadari bahwa terkadang kita harus berani merobohkan apa yang kita bangun hanya untuk memastikan bahwa fondasi hidup kita yang sebenarnya masih kokoh. Dan fondasi itu adalah harga diri dan kesehatan mentalku sendiri. Truk pindahan itu berangkat meninggalkan Depok tepat jam 10 pagi. Aku mengikuti dari belakang dengan mobilku yang terisi penuh oleh barang-barang yang terlalu berharga untuk ditaruh di bak truk. Di spion tengah, aku melihat gerbang rumah lamaku perlahan-lahan menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Ada sedikit rasa perih, seperti meninggalkan sebagian dari diriku di sana. Tapi rasa perih itu segera berganti dengan rasa antusias yang aneh saat aku mulai memasuki jalan raya menuju Jakarta. Tujuanku adalah sebuah apartemen studio di daerah Jakarta Selatan, tidak jauh dari kantorku di SCBD. Apartemen itu tidak besar, mungkin hanya seluas sepertiga dari lantai bawah rumahku yang lama. Tapi lokasinya sangat strategis, dan yang paling penting, biaya perawatannya jauh lebih murah dan tidak akan ada lagi drama atap bocor atau rayap yang memakan kusen pintu. Begitu sampai di unit baruku, aku langsung disibukkan dengan proses bongkar muat. Apartemen ini berada di lantai 12, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke arah hutan beton Jakarta. Begitu truk selesai menurunkan semua kardus, ruang studio yang tadinya terasa luas mendadak penuh sesak. Aku berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kotak-kotak coklat, merasa sedikit kewalahan tapi sekaligus sangat bebas. Selamat datang di hidup baru, Ratna, bisikku pada diri sendiri. Proses menata apartemen ini ternyata jauh lebih menyenangkan daripada yang kubayangkan. Karena ruangannya terbatas,
Aku harus benar-benar pintar memilih barang apa yang harus diletakkan di mana. Tidak ada lagi ruang tamu yang formal, tidak ada lagi meja makan besar yang jarang terpakai. Semuanya serba multifungsi. Kasurku berada di satu sudut, meja kerja di sudut lain, dan dapur kecil yang rapi berada dekat pintu masuk. Selama seminggu pertama tinggal di sini, aku merasakan perubahan yang sangat drastis dalam hidupku. Yang paling terasa adalah ketenangan pikiranku. Di apartemen ini, tidak ada suara tetesan air hujan yang menghantam ember di tengah malam. Tidak ada rasa cemas kalau tiba-tiba pompa air akan mati. Semuanya terurus oleh manajemen gedung. Aku hanya perlu membayar biaya iuran bulanan yang jumlahnya tetap dan sudah kuprediksi sejak awal. Perubahan kedua adalah soal finansial. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat angka di saldo rekeningku tidak bergerak turun secara drastis setelah tanggal gajian. Aku tidak lagi menerima pesan singkat dari Siska yang meminta uang secara mendadak. Ibu juga tidak lagi menelepon untuk meminta bantuan tambahan bagi saudara jauh, atau untuk keperluan-keperluan mendesak yang sebenarnya bisa ditunda. Sepertinya, pembicaraan jujur di ruang tamu kosong waktu itu benar-benar membekas di hati mereka. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan segar. Aku tidak perlu lagi menempuh perjalanan 2 jam dari Depok yang melelahkan dan penuh macet. Dari apartemen ini, aku hanya butuh waktu 15 menit dengan transportasi umum untuk sampai di kantor. Waktu yang dulu habis di jalan kini bisa kupakai untuk tidur lebih lama, atau sekadar duduk santai sambil menikmati kopi di balkon kecilku sebelum berangkat kerja. Pekerjaanku di kantor pun terasa lebih ringan. Teman-teman kantorku menyadari perubahanku. Mereka bilang aku tampak lebih cerah dan tidak lagi sering melamun. Atasanku bahkan memujiku karena kinerjaku meningkat pesat. Ternyata, saat otakmu tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran soal tagihan rumah dan drama keluarga, kamu bisa fokus sepenuhnya pada apa yang ada di depan matamu. Suatu malam, aku duduk di dekat jendela besar apartemenku. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti ribuan berlian di bawah sana. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa penasaran. Aku menghitung sisa gajiku setelah dipotong biaya sewa, makan, dan transportasi. Hasilnya mengejutkan. Aku masih punya sisa yang cukup banyak untuk dimasukkan ke dalam reksadana. Aku teringat masa-masa di rumah Depok. Di sana, aku punya halaman, aku punya kamar banyak, aku punya status sebagai pemilik rumah. Tapi di sana aku miskin. Di sini, di apartemen studio yang sempit ini, aku mungkin tidak punya halaman, tapi aku punya ketenangan. Aku punya tabungan. Dan yang paling penting, aku punya kendali penuh atas hidupku sendiri. Tidak ada lagi tagihan paylater Siska yang menghantuiku. Tidak ada lagi rasa bersalah jika aku ingin membeli sesuatu yang sedikit mewah untuk diriku sendiri, seperti sepasang sepatu lari baru yang sudah lama kuinginkan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan soal seberapa besar aset yang kamu miliki, tapi seberapa besar kedamaian yang bisa kamu rasakan di dalam aset tersebut. Tentu saja, sesekali rasa sepi itu datang. Tinggal sendiri di tengah kota yang sibuk terkadang membuatku merasa terasing. Aku merindukan masakan ibu, aku merindukan tawa bapak. Tapi kemudian aku teringat bahwa aku melakukan ini justru untuk menyelamatkan hubungan kami. Jika aku tetap tinggal di rumah itu dan terus-terusan membiarkan diriku diperas, rasa sayangku pada mereka lama-lama akan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Jarak ini, apartemen studio ini, adalah ruang bernapas yang kami semua butuhkan. Aku melihat ke arah meja kerjaku. Ada sebuah foto baru di sana. Bukan foto aku di depan rumah besar, tapi foto aku dan Dinda yang sedang tertawa sambil makan martabak di antara kardus-kardus. Foto itu mengingatkanku bahwa dalam kesulitan, kita akan tahu siapa yang benar-benar ada untuk kita. Dan foto itu juga mengingatkanku bahwa hidup adalah soal terus bergerak maju, meskipun ruang geraknya terkadang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Aku menarik selimut, bersiap untuk tidur. Di luar, suara klakson kendaraan di jalanan Jakarta masih terdengar samar-samar, tapi di dalam unitku, semuanya hening. Tidak ada atap yang bocor. Tidak ada tagihan yang menunggu di bawah pintu. Aku memejamkan mata dengan senyum tipis di bibir. Aku mungkin tinggal di tempat yang lebih kecil, tapi jiwaku sekarang punya ruang yang jauh lebih luas untuk tumbuh dan bahagia. Besok adalah hari baru, dan aku tidak lagi takut menghadapinya.
3 bulan telah berlalu sejak kepindahanku ke apartemen studio di jantung Jakarta Selatan. Hidupku perlahan-lahan mulai menemukan ritmenya yang baru. Tidak ada lagi suara air yang menetes dari plafon saat hujan badai, tidak ada lagi tagihan listrik yang membengkak secara misterius, dan yang paling penting, tidak ada lagi drama harian yang menguras energi. Aku mulai bisa menabung dengan serius. Saldo di rekeningku tidak lagi hanya sekadar mampir sebelum ludes untuk menambal lubang orang lain. Aku merasa lebih berdaya, lebih tenang, dan secara fisik pun aku merasa jauh lebih sehat. Lingkaran hitam di bawah mataku mulai memudar, berganti dengan binar mata orang yang memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Namun, ketenangan itu terusik suatu Selasa siang. Aku sedang berada di tengah-tengah kesibukan mengejar deadline laporan bulanan di kantor daerah SCBD. Gedung kantorku yang menjulang tinggi dengan dinding kaca yang mewah, biasanya menjadi benteng pelindung bagiku. Tapi hari itu, resepsionis di lobi menelepon ke mejaku. "Mbak Ratna, ada tamu di bawah." Namanya Siska, katanya adiknya Mbak. Suara resepsionis itu terdengar sopan. Jantungku sempat berdesir. Sudah hampir 2 bulan aku tidak berkomunikasi secara langsung dengan Siska sejak kejadian sidang keluarga di Depok. Kami hanya sesekali bertukar kabar singkat lewat WhatsApp. Itu pun hanya seputar kesehatan bapak dan ibu. Aku menghela napas panjang, merapikan kemeja kerjaku, dan turun ke lobi. Begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, aku langsung melihatnya. Siska duduk di salah satu kursi kulit di pojok lobi yang luas. Penampilannya sungguh jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada lagi tas bermerek yang dulu sering ia pamerkan. Pakaiannya tampak agak kusut, dan wajahnya terlihat sangat lelah, bahkan kuyu. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mbak Ratna?" Suaranya bergetar. Aku mengajaknya ke kafe kecil yang berada di samping lobi agar pembicaraan kami tidak terlalu mencolok. Aku memesankan dia segelas coklat hangat dan roti lapis, karena dia tampak seolah belum makan sejak pagi. Begitu makanan sampai, Siska langsung melahapnya dengan rakus, seolah-olah dia baru saja keluar dari medan perang. "Kenapa, SIS? Ada apa tiba-tiba ke sini?" Tanyaku pelan, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap netral. Aku tidak ingin tampak terlalu lunak, tapi aku juga tidak ingin menyerangnya. Siska meletakkan rotinya dan mulai terisak. "Mbak, aku diusir dari kosan lamaku. Aku nunggak 2 bulan. Pemiliknya galak banget. Mbak, barang-barangku ditahan di sana. Sekarang aku gak tahu harus tidur di mana. Ibu sama bapak gak tahu soal ini, aku gak berani bilang karena mereka lagi tenang sekarang." Aku menyesap kopi pahitku tanpa gula. Dulu, mendengar cerita seperti ini pasti akan membuatku langsung membuka dompet atau menawarkan tempat tinggal. Tapi sekarang, aku terdiam. Aku melihat ke arah luar jendela kaca, melihat keramaian orang-orang berpakaian rapi yang berlalu lalang di trotoar SCBD. Mereka semua berjuang, mereka semua bekerja keras. "Mbak, tolong aku kali ini aja. Aku boleh ya tinggal di apartemen Mbak? Seminggu aja sampai aku dapat kerjaan. Atau Mbak ada uang 1,5 juta buat aku tebus barang-barangku?" Pinta Siska dengan suara yang memelas, tangannya mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku perlahan. "SIS, apartemenku itu studio. Kecil banget. Gak akan cukup buat kita berdua. Dan soal uang, aku gak akan kasih uang tunai lagi ke kamu." Wajah Siska langsung berubah kecewa, hampir marah. "Mbak masih dendam soal rumah itu? Aku udah minta maaf, kan? Mbak tega banget lihat adiknya sendiri luntang-lantung." "Ini bukan soal dendam, SIS," kataku dengan suara yang sangat tenang dan tegas. "Ini soal pelajaran. Kalau aku kasih kamu uang sekarang, bulan depan kamu akan datang lagi dengan alasan yang sama. Dan kalau aku kasih kamu tempat tinggal, kamu gak akan pernah benar-benar berusaha cari kerja karena kamu merasa sudah aman. Kamu harus sadar, kamu itu sudah dewasa. Umur kamu sudah 23 tahun. Sudah saatnya kamu berhenti jadi beban." Siska menunduk, air matanya jatuh ke atas meja. "Tapi aku harus gimana, Mbak? Aku gak punya apa-apa." Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan sebuah kartu nama yang sudah kupersiapkan sejak lama. Kartu nama itu milik Pak Indra,
seorang kenalanku yang bekerja sebagai manajer HRD di sebuah agensi digital menengah di daerah Jakarta Barat. Ini kartu nama teman Mbak. Agensinya lagi butuh admin media sosial. Tugasnya balas-balas komentar, bikin caption sederhana, dan bantu admin konten. Gajinya UMR Jakarta, sudah termasuk asuransi kesehatan dasar, kataku sambil meletakkan kartu nama itu di depannya. Mbak sudah bicara sama dia. Mbak bilang Mbak punya adik yang butuh kerjaan dan punya kemampuan dasar di media sosial. Tapi Mbak gak menjamin kamu diterima. Kamu harus datang sendiri, bawa CV, ikut tes, dan membuktikan kalau kamu layak. Siska mengambil kartu nama itu dengan ragu. Admin sosmed? Gajinya cuma UMR? Mbak, itu capek banget kan pasti? Belum ongkosnya kalau harus ke Jakarta Barat. Aku menatapnya tajam. SIS, pilihannya cuma 2. Kamu ambil kesempatan ini, kerja keras, dapat gaji sendiri, dan bisa sewa kosan kecil yang sesuai budget kamu. Atau kamu terus menangis di sini dan besok tetap gak punya tempat tinggal. Mbak gak akan kasih ikan lagi. Mbak kasih kamu pancingnya. Kalau kamu mau makan, kamu harus memancing sendiri. Siska terdiam lama. Dia melihat kartu nama itu, lalu melihatku. Aku bisa melihat pergulatan batin di wajahnya, antara rasa gengsi dan realita hidup yang menghimpit. Dia selama ini terbiasa hidup dengan standar yang aku berikan, standar yang sebenarnya tidak mampu dia capai dengan usahanya sendiri. Kalau aku ambil ini, Mbak mau bantu bayarin kosanku bulan pertama? Tanyanya masih mencoba bernegosiasi. Gak, SIS. Mbak akan bantu kamu tebus barang-barangmu di kosan lama, tapi itu bukan pemberian. Itu hutang yang harus kamu cicil dari gaji pertamamu nanti. Dan soal kosan baru, kamu harus cari yang murah, yang sesuai dengan gaji UMR-MU. Mbak gak akan tambah sepeser pun, jawabku tanpa kompromi. Siska menarik napas panjang, menghapus air matanya dengan tisu. Dia tampak menyadari bahwa tembok pertahananku kali ini benar-benar tidak bisa ditembus. Ya udah, besok aku ke sana. Makasih, Mbak. Jangan bilang makasih sama Mbak. Bilang makasih sama dirimu sendiri kalau nanti kamu beneran kerja. Buktiin ke ibu dan bapak kalau kamu bisa hidup tanpa menyusahkan orang lain, kataku sambil berdiri. Mbak harus balik kerja. Jangan lupa hubungi Pak Indra sore ini juga. Aku meninggalkannya di kafe itu. Saat berjalan kembali menuju lift, pundakku terasa tegak. Ada rasa haru yang aneh di dalam dadaku. Aku sadar, inilah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Memberinya uang adalah cara termudah untuk membuat dia diam, tapi itu adalah racun. Memberinya tanggung jawab adalah hal tersulit, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Sore itu, aku mendapat pesan dari Pak Indra. Siska sudah menghubunginya dan menjadwalkan wawancara untuk hari Kamis. Aku tersenyum tipis. Ini adalah langkah kecil bagi Siska, tapi langkah besar bagi hubungan keluarga kami. Malamnya, aku tidur dengan sangat nyenyak di apartemen studioku. Aku tidak merasa jahat. Justru, aku merasa telah menjadi kakak yang sesungguhnya. Gema takbir mulai berkumandang dari masjid-masjid di sekitar apartemenku. Suara itu biasanya membawa rasa haru, namun kali ini ada tambahan rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lebaran tahun ini adalah lebaran pertama sejak aku menjual rumah di Depok. Biasanya, persiapan lebaran adalah momen yang paling membuatku stres. Aku harus memikirkan budget untuk baju seragam keluarga, uang THR untuk semua keponakan, biaya jamuan makan di rumahku yang besar, hingga uang saku tambahan untuk Siska agar dia bisa bergaya di depan sepupu-sepupu kami. Namun tahun ini, semuanya berbeda. Aku tidak lagi memegang beban sebagai penanggung jawab utama, kebahagiaan keluarga besar. Aku sudah menyiapkan amplop THR untuk bapak, ibu, dan beberapa saudara secukupnya, sesuai dengan budget yang sudah kurencanakan sejak 3 bulan lalu. Aku tidak lagi merasa harus terlihat kaya raya demi menjaga martabat keluarga. Pagi hari di hari raya, aku menyetir mobilku menuju rumah masa kecilku, tempat bapak dan ibu tinggal. Jalanan Jakarta yang biasanya padat kini kosong melompong, memberikan kedamaian tersendiri. Begitu sampai di depan rumah, aku melihat bendera kuning hijau khas lebaran sudah terpasang. Aroma opor ayam dan sambal goreng ati langsung menyerbu indera penciumanku begitu aku melangkah masuk. Selamat lebaran, Bu, Pak,
kataku sambil mencium tangan mereka. Ibu memelukku erat. Tidak ada lagi wajah tegang atau tuntutan di matanya. Selamat Lebaran, Ratna. Maafin ibu ya kalau selama ini banyak salah sama kamu. Bapak menepuk pundakku dengan bangga. Terima kasih sudah datang. Nak, duduk, itu opornya sudah siap. Tak lama kemudian, sebuah motor ojek online berhenti di depan rumah. Seorang gadis turun dengan pakaian gamis yang sederhana namun rapi. Itu Siska. Dia membawa sebuah kantong plastik berisi beberapa kotak kue kering. Wajahnya tampak lebih cerah, kulitnya mungkin tidak seputih dulu karena sering terpapar matahari saat berangkat kerja, tapi ada gurat kedewasaan yang sangat jelas di sana. Mbak Ratna, selamat Lebaran, seru Siska sambil menghampiriku dan memelukku. Kami duduk bersama di ruang tamu. Siska mulai bercerita tentang pekerjaannya sebagai admin media sosial. Dia mengeluh tentang betapa capeknya menghadapi komentar netizen yang aneh-aneh, tentang macetnya jalanan menuju Jakarta Barat, dan tentang bosnya yang kadang suka memberi tugas mendadak di jam pulang. Gila ya Mbak, kerja itu ternyata capek banget. Dulu aku cuma tahu minta uang ke Mbak. Gak tahu kalau cari uang 5 juta itu perjuangannya sampai berdarah-darah. Ujar Siska sambil tertawa kecil, meskipun ada nada lelah di suaranya. Tapi kamu senang kan punya gaji sendiri? Tanya Bapak sambil tersenyum. Senang banget, Pak. Bulan lalu aku bisa beli sepatu baru dari hasil keringat sendiri. Rasanya beda banget sama kalau dibelikan Mbak Ratna. Lebih sayang makainya, jawab Siska dengan jujur. Aku hanya mendengarkan dengan perasaan haru yang membuncah. Siska yang sekarang bukan lagi Siska yang manja dan selalu menuntut. Dia sudah bekerja selama 4 bulan, dan meskipun gajinya tidak besar, dia berhasil mengelola keuangannya sendiri. Dia tinggal di sebuah kosan kecil dekat kantornya, dan dia sudah mulai mencicil hutangnya kepadaku secara rutin setiap bulan. Meskipun aku sudah bilang dia bisa membayarnya nanti saja. Suasana makan siang itu terasa sangat berbeda. Dulu, pembicaraan pasti akan berputar pada kapan aku akan merenovasi rumah lagi, atau kenapa aku tidak membelikan Siska barang ini dan itu. Saudara-saudara lain seperti Bude Sari dan Om Heru yang dulu sempat menghujatku di grup WhatsApp, kini juga bersikap lebih santun. Mereka melihat bahwa meskipun aku menjual rumah besarku, aku tetap berdiri tegak. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah melihat Siska yang kini sudah punya harga diri karena bekerja. Ratna, ibu senang lihat kamu sekarang. Kelihatan lebih segar, gak kayak dulu yang sering pucat. Bisik ibu saat kami sedang mencuci piring bersama di dapur. Iya, Bu. Ratna merasa lebih tenang sekarang. Ratna senang bisa bantu Siska jadi mandiri. Jawabku. Ibu sadar sekarang, ketegasan kamu waktu itu justru yang menyelamatkan Siska. Kalau kamu tetap nurutin maunya ibu, mungkin Siska selamanya akan jadi anak yang gak berguna. Terima kasih ya, Nak, sudah berani mengambil keputusan sulit itu meskipun ibu sempat marah besar. Mendengar kata-kata ibu, air mataku hampir jatuh. Inilah yang aku inginkan selama ini. Bukan pengakuan atas kekayaanku, tapi pengertian atas perjuanganku. Aku menyadari bahwa terkadang, mencintai orang lain berarti harus berani berkata, tidak. Mencintai keluarga tidak berarti harus membiarkan mereka menghancurkan dirimu. Sore harinya, sebelum aku pulang, Siska menarikku ke samping. Dia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Mbak, ini cicilan bulan ini. Sama ada tambahan dikit buat Mbak, anggap aja THR dari aku. Aku tertegun melihat amplop itu. Isinya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan ratusan juta yang sudah kukeluarkan dulu, tapi nilai dibaliknya sungguh tak ternilai. Makasih ya, SIS. Mbak bangga sama kamu. Aku yang makasih, Mbak. Kalau Mbak gak jual rumah itu dan gak tegas sama aku, mungkin sampai sekarang aku masih jadi benalu. Makasih sudah jahat sama aku waktu itu, kata Siska sambil nyengir. Aku menyetir pulang menuju apartemen studioku dengan perasaan yang sangat ringan. Matahari sore Jakarta yang berwarna jingga tampak begitu indah di ufuk barat. Hidupku mungkin tidak lagi terlihat, wah, dari luar dengan rumah besar di Depok. Tapi di dalam sini, di dalam hatiku, ada kekayaan yang jauh lebih besar. Aku punya ketenangan, aku punya masa depan yang terencana, dan aku kembali memiliki keluarga yang saling menghormati batas satu sama lain. Sesampainya di apartemen, aku duduk di balkon kecilku, melihat ke arah kerlap-kerlip lampu kota.
Aku mengambil ponselku dan melihat foto keluarga yang baru saja kami ambil tadi siang. Kami semua tersenyum tulus. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kepura-puraan. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara malam yang sejuk, dan menyadari bahwa terkadang, kehilangan sesuatu yang besar adalah cara Tuhan untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian jiwa. Lebaran tahun ini benar-benar berbeda. Dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia ini.